Halo Sobat GPS, perkenalkan nama saya Stanley dari GPS Korup 1 Denpasar. Kali ini kita akan berbincang-bincang di ini podcastnya GPS bersama Kak Dea. Dia itu seorang anak, seorang kakak, dan juga seorang ayah tentunya. Tanpa berlama-lama lagi, ini dia Kak Dea. Halo kita. Yuk, pakai senter. Oh siap, wah protokol kesehatan. Iya, pakai protokol kesehatan dulu. Kak, kali ini kita akan berbincang-bincang santuy. Siap. Saya ingin bertanya nih, gimana masa-masa kecil kakak dulu, dari masih anak kecil, remaja sampai dewasa, bisa dijelaskan? Ya. Terima kasih Stanley untuk diberikan kesempatan di sini berbincang-bincang mengenai Hari Anak Ya. dari GPS podcastnya. Ya. Keren. Dulu waktu masih kecil kakak masa kecilnya di Singaraja lama. Di Singaraja. Ya di Singaraja lama dulu sama nenek sama kakek di sana. Di sana Kak Dea dari kelas 1 sampai kelas 4 SD. Kelas 1 sampai kelas 4 SD. 4 SD. Setelah itu Kak Dea hijrah atau pergi ke Denpasar sama papa mama. Di sana dari kelas 4 sampai SMA, SMA di Denpasar. Kalau boleh tahu nih Kak, dulu SMP sama SMA itu sekolahnya di mana? Kalau SMP Kak Dea di SMP 10 Denpasar. SMP 10 Ya, di Lumintang. Ya, di Lumintang. Kalau SMA-nya di SMUK Harapan. SMUK Harapan Denpasar. Di SD-nya sih Kak Dea di SD Negeri 8, SD 126 namanya dulu. 126 Singaraja. Sekarang udah berubah jadi SD 2. Oh, udah berubah jadi SD Singaraja. 2. Oke. Ya 90-an lah. Oh, 90. Ya. Saya juga mau nanya nih Kak, hal terekstrim apa yang pernah Kakak lakukan selama masa kecil? Hal ekstrim? Ya, yang Wih, terekstrim. ini pertanyaannya langsung. Langsung yang ekstrim-ekstrim. Ya, kalau menurut Kak Dia sih masa kanak-kanak itu masa yang bebas ya. Ya, bebas. Jadi semuanya menurut Kak Dia ekstrim. Oh, menurut ekstrim siap. Ya. Dulu sih waktu SD sering manjat pohon, Oh, manjat pohon. tapi bukan pohon yang kita, pohonnya orang. Ya, pohon orang. Oh, siap. Pohonnya orang untuk Pohonnya pohon jambu. Pohon jambu. Senang rujak dulu. Habis itu sering nyari ikan. Nyari ikan, Nyari ya, ikan, mancing. Ekstrimnya tuh sih pada saat Kak Dea manjat manjat pohon jambu, Ya. jatuh. Oh, jatuh. Di sana Kak Dea semangat sekali karena excited dapat jambu yang merah Matang. itu yang Oh, matang itu matang pas banget. ada di ujung gitu. Langsung Kak Dea berusaha untuk mencarinya itu, tapi nggak tahu Kak Dea mungkin salah injak, jadi jatuh dari atas langsung. Terus gimana kondisinya itu Kak? Di sini bocor dulu. Di sini Oh, masih ada bekasnya sekarang. Oh, bocor ya. Sampai jatuh gitu, tapi Kak Dia nggak nangis. Tapi malah nenek yang gini yang kaget gitu kan. Jadi ya udah. Nenek marah nggak? Ya nenek? pasti, Oh. dia kan sudah jatuh dimarahin lagi. Aduh, itu dulu biasa. Ya, gitu. Tapi ya puji Tuhan. Ya, SMP 10 dulu Kak Dia hal ekstremnya itu mungkin nggak terlalu ke tindakan yang premanisme atau gimana ya nggak tinggi banget. Cuma dulu Kak Dia dulu waktu SMP jualan. Oh, jualan apa nih Kak? Jualan dagangan kayak dadar gulung, undi-undi, pisang goreng gitu, tapi ngambilnya di tante. Ambilnya tante terus ditaruhnya di kantin. Taruhnya di koperasi. Di koperasi di kantin. Cuma ekstrimnya itu pada saat hari Senin Kak Dia bawa dagangan itu pas terlambat di sana. Oh, lagi keadaan terlambat. Kadang terlambat bawa dagangan pas upacara hari Senin jam 7 itu. Jadinya pintu tuh sudah tertutup. Kak Dia minta sama satpamnya, tolong saya mau bawa dagangan gitu. Jadinya alasannya alasan. biar bisa masuk Biar aja. bisa masuk aja terus. Jadi ya Kak Dia bisa masuk ke sekolah, tapi pas di depan upacara tuh di sana Kak Dia ditepuk tanganin sama semua dilihat semua satu murid sekolahnya, ya.
Di sana memang hal yang waduh malu Malu sekali ya. Itu sih buat Kak Dea berkesan sekali di SMP. Oke. Kalau SMA nih Kak, banyak kan yang bilang SMA itu biasanya paling seru, paling berkesan SMA. Kalau menurut Kak Dea yang paling seru dan berkesan di SMA itu apa aja? Kalau dulu Kak Dea itu ke SMA itu sudah ikut kegiatan ekstrakurikuler ya. Ya. Kegiatan ekstrakurikulernya Kak Dea itu dulu namanya Sispala, siswa pencinta alam. Oh iya, kalau sekarang yang saya tahu sih, masih Sispala, tapi karena saya kuliah disebutnya Mapala. Mapala ya, nama siswa pencinta alam. Iya. Dulu Kak Dea ikutnya di sana itu latihannya ya tali menali, apa namanya? Kayak pramuka, Benar, pramuka kayak gitu pramuka ya. seperti itu. Itu sangat berkesan sekali buat Kak Dea. Di SMA itu memang kalau di Sispala itu kita mengenal alam, tahu teman-teman dari Sispala yang lain berkumpul. Jadi turun waktu itu ikut aktivitas turunin jembatan, maksudnya eksperimen gitu. Oh, eksperimen ya. Kita nurunin pakai tali ya, turun dari jembatan di Gansu Tengah. Iya. Di sana memang berkesan sekali di sana. Oh, berkesan. Jadi pas saat Kak Dea turun itu pas stuck talinya di tengah itu. Terus diam gitu. Diam di sana, jadi ya harusnya kan posisinya tangan kanan memegang yang tali yang di belakang punggung, langsung kita yang ngatur, yang kanan sih yang ngatur, yang turun kita biar turun. Gitu. Pas di sana ketannya mungkin ya terlalu simpulnya itu terlalu kencang, jadinya stuck di tengah. Jadi ada lagi bantuan dari kakak yang pembina di sana untuk bantu. Selama Mapala itu pernah nggak kayak mungkin ke alam gitu langsung, kayak misalnya contoh di hutan-hutan gunung gitu. Pernah dulu ke waktu naik puncak gunung di Batur. Camp. Batur. Ya benar. Sambil camping. Sambil camping sana. Berapa lama tuh Kak? Di sana Kak Dea naiknya mulai mendaki Gunung Batur itu jam 9 malam startnya. Jam 9 malam. Sampai di puncak di atas itu sekitar jam 2 pagi kalau nggak salah. Jam 2 pagi. Ya 2 pagi di sana. Tapi kita ada istirahat pondok-pondoknya di sana. Ada pos-posnya ya. Yang berkesan di sana sih di bawah itu kita naik puncak, kita turun lagi ke Gunung Baturnya itu di sana ada kayak gua besar. Ya kita ke sana. Oh gitu. Jadi sangat keren dan Sispala itu. Iya, Sispala memang keren. Saya juga suka mendaki. Iya. Sebelumnya dapat mendaki. Selain itu saya ingin bertanya Kak, selain ekstrakurikuler, hal keseruan apa lagi yang terjadi di SMA? Kalau SMA Kak Dea sih nggak senang sih kalau yang berbau tawuran. Oh iya. Karena kan Ya dulu banyak sih sampai sekarang itu, tapi ya teman-teman saya Kak Dea pernah lihat di depannya Kak Dea itu taruhan mereka berantem gitu, tapi Kak Dea ya nggak, puji Tuhan nggak kesana ya. Yang berkesan sih terus terang sih baru mengenal mungkin di sana first love ya. Dari cewek ya kayak. Siap. Mungkin di sana ya kesannya sih. Kalau boleh tahu nih Kak, berapa mantannya? Mantannya ada berapa? Sedikit. 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 Satu sekolah juga atau ada yang dari lain sekolah? Satu sekolah juga. Oh, satu sekolah juga. Satu kelas? Enggak. Beda kelas. Ya. Adik kelas, kakak kelas? Sama. Oh, sama semua. Ya, Oke. Kak, kan dulu itu kalau sekarang itu nyari cewek, bukan nyari cewek sih, mendekat seperti misalnya deketin cewek itu dari sosial media, Instagram itu. Kalau dulu tuh gimana sih Kak? Kalau dulu tulis surat titip sama teman. Oh, tulis surat titip sama teman. Iya, kalau nggak suratnya ditaruh di bawah pohon, maksudnya di atas pohon, kita kasih tahu ceweknya ada surat di sana. Ada surat di sana gitu. Oh, seperti itu aja sih. Terus tanda-tanda diterima atau ditolak itu gimana? Waduh, kayak itu ya mungkin. Atau Kak Dea selalu diterima mungkin? Enggak. Nggak pernah ditolak mungkin kan? Waduh, sering ditolak. Oh, sering ditolak. Tapi sering diterima juga. Asik, siap. Boleh. Ya gitu dah. Maksudnya kesannya di sana karena kan sekarang kan sistemnya canggih sudah pakai WhatsApp. Udah pakai gadget juga kan. Jadi
langsung lah, tidak tatap muka. Iya. Dan ini sekarang kan zamannya apa namanya, Sudah online canggih gitu. ya, online. Kalau dulu masih surat menyurat. Surat. Di situ sih berkesannya, jadi nulis surat panjang lebar gitu. Salah di tip gitu. Mencurahkan isi hati ya kan. Iya. Setelah itu kan habis dari SMA kuliahnya Kak. Kalau boleh tahu kuliah di mana? Kalau Kak Dea lulus SMA itu 2002, langsung 2002. kuliah 2007. Jadi ada jeda waktu sekitar 5 tahunan. 5 tahun. Jadi Kak Dea tidak langsung dari SMA langsung kuliah. Di masa itu, di masa 5 tahun itu Kak Dea kerja. Kerja dulu. Iya, kerja dulu. Kerja dulu, kerjanya itu kerja apa Kak? Dulu Kak Dea waktu tahun 2002 kerjanya dulu jadi sales. Jadi sales. Door to door. Artinya pindah sana pindah sini. Oh. Jadi dulu masih jualan apa namanya, jam tangan. Oh, jam tangan. Jam tangan, jual jam tangan, hadiahnya pisau. Aneh ya. Hadiahnya pisau. Jadi seperti itu dulu ke apa namanya, pengalamannya. Dulu pernah kenal teman baik namanya Henry dari Sumatera dia. Sama dia aja dah gininya. Suka keliling, kadang keliling jualan di daerah Denpasar, daerah Gianyar. Tapi dulu sangat berkesannya itu jualan, jadi sales itu jualannya di benua. Di benua. Sama saya Kak dia dulu jualinnya ke ABK. Artinya anak buah kapal yang kapal-kapal nyandar itu baru bongkar ikan, itu kan pasti duitnya banyak. Iya. Jadi di sana Kak dia nawarin. Jadi ya pasti laku aja di sana. Kadang mereka nggak bisa bayar uang, bayarnya pakai ikan. Oh, pakai ikan. Jadi langsung ada lauk gitu. Iya. Bawa pulang lauk. Di sana keren ya. Oh, gitu. Banyak pengalamannya setelah itu ya, setelah kejadian bom Bali pertama, jadi bangkrut lah ininya, apa namanya, perusahaan itu. Ya. Jadi di sana Kak dia apa namanya, les komputer di sana. Oh, les komputer. 6 bulan baru melanjutkan lagi kerja. Lanjutkan kerja lagi. Kerja berapa lama? Kalau pengalaman Kak dia kerja itu banyak ya, dari di sales, pernah di bank BCA, pernah di bagian apa namanya, kasir outbound namanya. Kasir outbound Itu yang bawa uang miliaran itu taruh di ATM. Oh, jadi satu cartridge isinya 500 juta atau 1 miliar. bawa ke setiap ATM gitu. Iya, setiap ATM BCA, tapi di sana risikonya sih memang besar ya, karena kan taruhan ya, taruhan nyawa. Kalau ada apa-apa di jalan kita bisa suatu waktu bisa ditodong dengan ini. Jadi di sana Kak Dea inisiatif untuk berhenti di sana. Berapa lama itu Kak kerja di sana? 6 bulan. Oh, 6 bulan aja. 6 bulan aja. Setelah itu pernah kerja di apa namanya, hotel di mana? Kuta Lagun bagian Kuta Lagun tuh di Kuta, di pas jalan Legian, baru ke Legian masuk pertigaan. Nah, pas di pertigaannya itu udah masuk. Oh, Kuta Lagun. Berapa lama kerja di sana Kak? Di sana setahun aja. Di bagian resepsionis spa. Resepsionis spa, tapi di bagian spanya. Oh, di bagian jadi spanya. apa namanya, menawarkan produk spa, apa aja, massage biasanya sih ya, dan terapi yang ada. Ya, terapi. Jadi dealingnya sih jualan kadang di pool, langsung kita telepon ke kamarnya pada saat ada tamu yang baru check in, seperti itu. Setahun aja sih bertahan di sana. Setelah itu Baru Kak Dea pindah ke Gelael. Gelael itu di mana? Gelael itu di Kuta. Di Kuta juga. Ya, di Kuta di sana. Kak Dea di sana 2 tahun lumayan di sana. 2 tahun. Iya. Di bagian packer namanya. Packer. Bagian packer. Packer itu harusnya Gelael dulu baru ke Bali. Harusnya Gelael tadi dulu, baru ke hotel. Ke hotel. Ya. Saking banyak. Saking banyak pengalaman ya, siap. Jadi gitu dah, pas di Gelael itu sebelumnya Kak Dia bagian packer tuh bagian di belakang kasir. Di belakang kasir. Bungkus yang sudah orang belanja, Kak Dia bungkusin pakai plastik gitu. Oh, gitu. 2 tahun di sana nyaman karena orang-orangnya keren, orang-orangnya apa namanya, asik di sana. Teman-teman Kak Dia di sana ya nyambung lah, diajak ngomong keren pokoknya. Jadi sampai sekarang pun masih ada kontak, ada grup di WA, ex Gelael. Setelah dari itu kemana lagi? Kak Dia langsung ke Alam Kulkul.
Alam Kulkul itu di Hotel Alam Kulkul di apa namanya Jalan Raya Pantai Kuta. sampingnya Pullman itu Pullman, ya, sampingnya ya. Pullman daerah sana. Heeh. Di sana Kak Dea setahun bagian apa namanya resepsionisnya juga, Resepsionis. baru pindah ke sebelahnya Papas Cafe. Mm-hmm. Di sana Kak Dea bagian kasir. Bagian kasir. Habis itu ditransfer Kak Dea ke Six Point Cafe di Sanur. Di Six Point. Nah, di sana Kak Dea bagian waiter, pernah di sana Bagian diperbantukan waiter dan perbantukan di kasir juga. Di sana ya lumayan lama. Di sana ada Kak Dea bisa mengumpulkan Pengalaman. apa namanya? Ya pengalaman Pengalaman juga juga. dan ada dana untuk melanjutkan kuliah. Gitu. Oh ya, tadi saya bertanya juga kuliah itu di mana, Kak? Di Mapindo. Di Mapindo. Iya, 2007. 2007 Ya, di Mapindo. 2007. Itu Kak Dea kuliahnya sambil kerja. Oh, sambil kerja. Sambil kerja, jadi ambil kuliah sore, Mhm. kerjanya pagi aja. Pagi. Kerja di sana. Jadi mengatur apa namanya aktivitas yang padat itu memang harus penuh stamina ya. Iya. Jadi kalau ada teman-teman atau sahabat GPS yang seperti Kak Dea kemarin ada apa namanya bekerja sambil kuliah itu Bekerja memang sambil kuliah. benar-benar harus ada ekstra apa Ya, ya, capek nutrisi juga. protein yang bagus untuk ini apa namanya Ya, fitnya aktivitas, ya, tubuh biar kita fit. gitu. Di situ Mapindo ngambilnya 1 tahun aja. 1 tahun. Aja dan itu pun Kak Dea ngambil bagian apa namanya housekeeping. Iya, Kak Dea di apa Six Point itu bagian waiter, tapi sekolahnya kuliahnya housekeeping. Karena teman-teman gitu dah ketawa dia Ah. ngejek, untuk apa kamu sekolah housekeeping, orang kamu bagian waiter Hotel gitu. waiter. Jadi yang Kak Dea jawabnya itu yang paling murah lah gitu. Oh, gitu. yang paling murah dulu ya. Setelah dari kuliah kan housekeeping nih. Iya. Kalau boleh tahu kapan berapa lama jaraknya langsung ikut kapal, langsung naik kapal? Itu jaraknya setahun aja. Karena 2007 Kak Dea masih kuliah. Ngambil bagian housekeepingnya, setelah itu kan ada setengah semester itu teori. Kak Dea ikutin teori aja. Setelah semester berikutnya itu kan laporan biasanya ya. Jadi ada apa namanya training di hotel atau apa buat laporan. Tapi Kak Dea nggak ikut training di hotel karena pada saat mau training di hotel itu puji Tuhan Kak Dea sudah ada kesempatan untuk bekerja di kapal. Jadi di kuliahnya itu sebenarnya Kak Dea menggantung gitu. Di telepon sama dosen pada saat itu, dosennya memang sih Pak Edi ya, kenal baik sama Kak Dea juga di Mapindo bagian kemahasiswaan gitu. Dia telepon Kak Dea, kamu di mana gitu. Saya sudah di luar negeri Pak, mohon maaf saya tidak bisa ikut lagi kuliah. Di sana dia marah sekali. Saya sudah di Pak kapal. Edi itu ya seperti itu dah Kak Pak Edi, jadi kenapa tidak bilang sebelumnya seperti Iya. itu. Dan itu pun setelah balik dari kapal baru Kak Dea melanjutkan sampai selesai kuliahnya itu. Oh gitu. Jadi Mungkin dapat ikut ujiannya aja. dapat atau balik memang- dulu baru Ya, lanjutin gitu. Baru ikut ujiannya baru dapat gininya Iya. apa namanya sertifikatnya. Kakak sudah menceritakan waktu kakak masih jadi anak. Iya. Sekarang ceritain dong waktu kakak sudah menjadi ayah, seorang ayah dan juga sudah menjadi seorang suami. Gimana tuh Kak? Jadi seorang ayah dan jadi seorang suami adalah kan tanggung jawabnya levelnya sudah beda. Artinya kita ada tanggung jawab, Kak Dea tanggung jawab ke anak dan tanggung jawab ke istri. Nah, di sana Kak Dea harus prioritaskan itu yang utama. Memprioritaskan keluarga. Iya, keluarga kecilnya Kak Dea Ya. dulu seperti itu. Jadi ya prioritasnya seperti itu dulu. Harus diprioritaskan. Iya. Oke. Jadi kalau ada apa-apa, kalau sudah menjadi seorang suami dan ayah itu harus bisa menempatkan Kak Dea itu dengan posisi yang apa namanya baik itu. Jadinya artinya itu adil. Jadinya keluarga Kak Dea dan keluarganya istrinya Kak Dea. Jadi mertua dengan orang tuanya Kak Dea ya apa namanya harus saling menjaga kerukunan.
Di sana sih ya tanggung jawabnya juga. Selain itu juga bertanggung jawab kepada Tasya. Tasya. Jadi ya di sana Kak Dia harus bertanggung jawab untuk membesarkan dia, mensekolahkan dia, mendidik dia supaya dia jadi anak yang baik. Seperti itu. Kalau masalah Tasya nih Kak, Ya. susah nggak ngajarin atau ngejaganya dari bayi sampai sekarang tuh susah nggak menurut Kakak? Kalau menurut Kak Dea sih susah-susah gampang ya. Ya mengurus anak kecil itu ya. Artinya anak kecil itu kan dia tidak tahu apa artinya itu salah. Artinya anak kecil itu Masih apa ya? Mencoba-coba, artinya mencoba sesuatu yang baru. Artinya meskipun mencoba sesuatu itu salah atau enggak kan dia tidak tahu. Jadi di sini kita harus ada pendamping. Pendamping itu adalah orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Selain itu, selain kakak menjadi sudah mengajarkan Tasya menjadi ayah juga, gimana sih Kak rasanya memiliki seorang istri? Wah, pulang istri ya keren. Keren. Iya, soalnya dimasakin. Dimasakin ya kan, dibuatin Ya, kopi itu. Dimasakin kue juga. Enak. Ya apa namanya memiliki seorang istri ya itu kan suatu cita-cita ya, cita-cita kita, maksudnya cita-cita pribadi Mas Dea, mungkin juga buat semua orang. Ya di sini ya kita harus yang istri ya kita posisikan istri itu sebagai apa? Di sini sih poinnya sebenarnya. Apakah kita posisikan istri kita itu sebagai pembantu atau istri kita posisikan sebagai pelayan? Nah di sana kan kurang tepat. Jadi kita posisikan istri itu ya sebagai kawan teman curhat seperti itu. Jadi ya itu yang membuat suasana itu nyambung, nyaman, jadi ya fresh gitu. Jadi tidak kita suruh kamu kan istri kamu harus ngurusin dia tidak seperti itu. Kadang ada di saat-saat ada masalah atau ada sesuatu yang dia harus tegas, jadinya harus sebagai seorang suami kan ya harus memutuskan suatu masalahnya. Kalau istri ya memberikan memang sih harus berembuk dulu dengan istri ada apa gimana keputusannya seperti apa, jadi ada yang memutuskan. Seperti itu sih. Kak, tadi kan kakak udah ceritakan waktu kakak jadi anak dan juga jadi kepala keluarga, jadi ayah. Kalau bisa kembali nih Kak, bisa kembali menjadi anak, kakak pilih menjadi anak atau tetap seperti sekarang menjadi ayah dan kepala keluarga? Wah ini pertanyaannya susah. Susah untuk Di dijawab. tengah-tengah. Ya kalau Kak Dia sih kembali lagi ke kita ya. Artinya dulu waktu masih anak-anak, memang kalau anak-anak itu kan tidak ada masa yang indah dibandingkan dengan masa kanak-kanak. Artinya masa kanak-kanak itu kan masa yang bebas. Jadi kita mencoba sesuatu hal yang baru, meskipun itu salah atau tidak salah, ya tetap kita akan mencoba sesuatu yang baru. Ya di sana serunya sebagai seorang anak-anak itu ya di sana kebebasan sebenarnya. Dan di sini ya Kak Dia sekarang sudah berkeluarga, sudah ada tanggung jawab, tanggung jawab yang diberikan ya istri dan anak dan keluarga besar beserta adik-adik semuanya ya di sini ya Kak Dia diberikan bukan kesempatan ya, diberikan kehidupan yang lebih bertanggung jawab ya, kepada saudara-saudara dan keluarga kecil dan keluarga besarnya. Ya di sini ya Kak Dia ya Tuhan mungkin Tuhan memberikan Kak Dia tanggung jawab seperti ini ya Kak Dia harus terima tanggung jawab itu. Berarti memilih menetap sebagai ayah? Iya, sebagai seorang ayah. Oke, siap. Tadi kakak kan sudah menceritakan tentang semuanya, kesan-kesannya. Sekarang ada nggak pesan-pesan untuk kita anak-anak muda gitu? Kan kita kan beda generasi nih. Ya. Kakak generasi sebelumnya dan saya generasi sekarang. Dulu mungkin generasi kakak belum ada gadget, dan sekarang mungkin ada gadget.
gimana sih Kak? Apa aja pesan-pesan untuk kita orang-orang muda sekarang? Kalau pesan-pesan Kak Dea sih untuk anak-anak ya rajin belajar, Rajin belajar, apa namanya, raih cita-cita raih setinggi cita-cita. mungkin, seperti itu. Dan jangan lupa menabung. Jangan lupa menabung. Iya. Ya, itu penting, itu penting, itu anak-anak. penting. Itu penting. Karena itu untuk penting. di masa kalau belajar menabung itu kan artinya belajar disiplin. Iya, belajar disiplin. Sama Kak Dea juga terapkan sama Tasya. Terapkan sama Kalau mau belanja sesuatu ya harus nabung. Harus nabung dulu baru Jadi bisa ya, belanja. ya di sana sih kalau untuk anak-anak ya. Kalau yang untuk ke anak-anak muda yang keren-keren sekarang ini, masa zaman sekarang ini, dulu zamannya kalau zamannya Kak Dea dulu ya berbeda ya, semangatnya ya apa namanya, mungkin tidak secanggih sekarang. Pesan-pesannya untuk orang-orang muda sekarang harus lebih bersemangat lagi, karena kan di masa pandemi seperti ini, masa yang susah, masa yang semua zaman sekolah sekarang zaman daring atau dalam semua jaringan, online, semua online seperti itu. Jadi sini anak-anak, maksudnya orang-orang muda jangan patah semangat untuk melanjutkan sekolah. Sekolah dimanapun itu nggak ada masalah kalau menurut Kak Dea. Jadi dimanapun bisa menimba ilmu. Semasti kita bersemangat, rajin meraih cita-cita kita, dan selalu berserah kepada Tuhan Yesus, dan pasti Tuhan akan berikan jalan yang terbaik. Itu aja sih. Ya, terima kasih untuk Kak Dea yang sudah menceritakan semuanya tentang menjadi anak, menjadi ayah, menjadi kepala keluarga. Terima kasih juga telah berbagi pengalamannya selama di kapal pesiar. Itu saja yang ditampilkan dalam video kali ini. Sekian dan terima kasih.